Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 52233511021 dari kelas PTIKC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dan jawaban dari case method saya. Terdapat studi kasus, yaitu setiap tahun seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilakukan untuk merekrut pegawai di berbagai instansi pemerintahan. Proses seleksi terdiri dari beberapa tahapan utama yang menentukan apakah seseorang peserta layak diterima sebagai CPNS. Namun, banyak peserta menghadapi ketidakpastian dalam memprediksi peluang kelulusan mereka. Oleh karena itu, sistem berbasis fuzzy logic dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kelulusan berdasarkan 3 faktor utama. Nah, yang pertama ada seleksi administrasi, tidak lolos dan lolos. Yang kedua, seleksi kompetisi dasar atau SKD, yang nilainya mulai dari 0 sampai 500. Rendah lebih kecil atau sama dengan 250, sedang 251 sampai 400, dan tinggi lebih besar atau sama dengan 401. Yang ketiga, nilai seleksi kompetisi bidang atau SKB, yang nilainya mulai dari 0 sampai 100. Rendah lebih kecil atau sama dengan 40, sedang 41 sampai 70, dan tinggi lebih besar atau sama dengan 71. Nah, ketiga tahapan ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seorang peserta dapat diterima sebagai CPNS atau tidak. Peserta yang telah lolos seleksi administrasi harus menjalani tes SKD dan SKB, di mana skor dari kedua tes ini menjadi faktor utama dalam menentukan kelulusan akhir. Banyak peserta yang merasa kesulitan untuk memperkirakan peluang mereka lolos, terutama karena passing grade dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, dibuatlah sistem berbasis fuzzy logic untuk membantu peserta dalam memprediksi peluang kelulusan mereka berdasarkan hasil seleksi yang diperoleh. Nah, pertanyaannya, yang pertama, di sini saya akan menentukan metode fuzzy yang akan digunakan Mamdani, Sugeno, atau Sukatmoto. Yang kedua, membuat fungsi keanggotaan untuk nilai SKD dan SKB. Yang ketiga, membuat aturan fuzzy sederhana seperti yang pertama, jika seleksi administrasi lolos, SKD tinggi, SKB tinggi, maka peluang kelulusan tinggi. Jika seleksi administrasi lolos, SKD sedang, SKB sedang, maka peluang kelulusan sedang. Yang terakhir, jika seleksi administrasi tidak lolos, maka peluang kelulusan 0. Yang keempat, gunakan Python untuk menghitung peluang kelulusan seorang peserta dengan data berikut. Yang pertama, seleksi administrasi lolos, nilai SKD 280, nilai SKB 50. Dan yang terakhir menampilkan hasil peluang kelulusan, analisis apakah peserta peluang besar atau kecil untuk lolos. Nah, saya telah menjawab soal dari case method menggunakan Python. Nah, berikut adalah kode yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dalam soal pertama, saya menggunakan studi kasus ini menggunakan metode fuzzy Mamdani karena lebih mudah diimplementasikan dan pendefinisiannya lebih mudah. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, di sini saya pertama mengimport library-nya dulu. Yang pertama library dari NumPy, SkyFuzzy Control, dan Matplotlib PyPlot. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan variabel input dan output. Nah, di sini terdapat seleksi administrasi dengan nilainya yaitu 0 dan 1. SKD dengan nilai 0, 501, 1. SKB 0, 101, 1. Maka variabel output peluang kelulusannya adalah 0, 101, 1. Nah, selanjutnya adalah
Fungsi keanggotaan. Pada fungsi keanggotaan ini terdapat seleksi administrasi dengan nilai tidak lolos dan lolos. Nah, yang kedua, seleksi SKD dengan nilai rendah 0, 0, 200 sampai 250. Nilai SKD sedang 200, 250, 350 sampai 400. SKD tinggi 350, 400, 500, 500. Lalu seleksi SKB dengan nilai 0, 0, 30, 40. SKB sedang 30, 40, 60, 70. SKB tinggi 60, 70, 80, 100. Maka peluang kelulusan rendah yaitu 0, 0, 30, 50. Peluang kelulusan sedang yaitu 30, 50, 60, 80. Dan yang terakhir peluang kelulusan tinggi yaitu 60, 80, 100, 100. Nah, yang selanjutnya adalah aturan Fazil-Lozi. Nah, aturan Fazil-Lozi digunakan dalam sistem Fazi. Yang pertama, di sini jika seleksi administrasi lolos, SKD tinggi dan SKB tinggi, peluang kelulusan tinggi. Nah, yang kedua, jika seleksi administrasi sedang, administrasi lolos, SKD sedang, SKB sedang, maka peluang kelulusannya sedang. Nah, yang ketiga, jika seleksi administrasinya tidak lolos, maka peluang kelulusannya rendah. Selanjutnya adalah sistem kontrol Fazi. Pada sistem kontrol ini dapat kita lihat kelulusan kontrol menyimpan aturan Fazi, dan yang kedua kelulusan simulasi digunakan untuk simulasi input menghasilkan output. Selanjutnya adalah input data dan perhitungan. Nah, pada input data dan perhitungan, kelulusan simulasi dari seleksi administrasi yaitu 1. Yang kedua, kelulusan simulasi dari seleksi SKD 280, dan yang terakhir, kelulusan simulasi dari seleksi SKB adalah 50. Selanjutnya adalah menghitung hasil. Kelulusan simulasi untuk menghitung hasil yaitu peluang kelulusan simulasi hasil, outputnya peluang kelulusannya yaitu 2F%. Maka kesimpulannya, kode ini menggunakan logika Fuzzy untuk memperkirakan peluang kelulusan CPNS berdasarkan hasil seleksi administrasi, nilai SKD, dan nilai SKB. Dengan aturan Fuzzy yang telah ditentukan, program dapat memberikan estimasi peluang kelulusan secara fleksibel dibandingkan metode deterministik biasa. Nah, dapat kita lihat terdapat gambar grafik dari kode yang telah saya jelaskan tadi. Nah, pada gambar grafik pertama, berdasarkan gambar grafik, peluang kelulusan yang dihitung adalah 55%, menunjukkan bahwa nilai SKD berada di kategori sedang. Grafik juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai SKD, semakin besar peluang kelulusan. Model Fuzzy ini menunjukkan transisi antara kategori rendah, sedang, dan tinggi yang mempengaruhi hasil akhir kelulusan. Nah, pada gambar grafik yang kedua, peluang kelulusan ditentukan dari nilai SKB.
dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi yang berkontribusi terhadap kelulusan. Metode Fuzzy ini membantu menginterpretasikan transisi antar kategori secara lebih jelas. Dan pada gambar grafik yang terakhir, grafik ini menunjukkan derajat keanggotaan Fuzzy untuk variabel peluang kelulusan yang dikategorikan menjadi sedang, rendah, dan tinggi. Semakin tinggi nilai peluang kelulusan, semakin besar keanggotaan dalam kategori tinggi yang mengindikasikan kemungkinan besar untuk lulus. Model Fuzzy ini membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepastian yang lebih fleksibel. Demikianlah penjelasan dari soal dan hasil jawaban dari studi kasus case method saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.